warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tiara Fariza mengucapkan selamat datang di kegiatan Buka Talks hari ini. Buat yang penasaran, Buka Talks itu apa sih? Jadi, Buka Talks adalah inisiatif dari Bukalapak yang bertujuan untuk memfasilitasi anak muda, UMKM, dan masyarakat agar dapat meningkatkan kapasitas diri melalui sharing. Berhubung bulan Agustus lalu adalah bulan kemerdekaan Indonesia, tema Bukal Talks kali ini bertujuan untuk meningkatkan semangat kemerdekaan baru untuk kita semua, yaitu merdekakan UMKM Indonesia untuk maju. Gak cuma temanya yang menarik, di Buka Talks kali ini kita juga kedatangan narasumber-narasumber yang pastinya punya peran luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui dukungannya untuk UMKM di Indonesia. Yang pertama adalah Profesor Bambang PS Projonegoro. Mengawali karir di pemerintahan pada tahun 2014 menjabat sebagai Menteri Keuangan, tahun 2016 menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, dan di tahun 2019 menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Di tahun 2021 sampai saat ini, salah satunya adalah menjabat sebagai Komisaris Utama Bukalapak. Kemudian ada Ibu Yeni Zanuba Wahid, seorang wirausahawan sosial dan aktivis politik yang bekerja untuk mempromosikan perdamaian dan toleransi di dunia. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Bukalapak dan juga membangun bisnis yang hasil keuntungannya dialokasikan lagi untuk tujuan sosial. Gimana teman-teman, luar biasa kan narasumber kita kali ini? Oke, tanpa mengulur waktu lagi, sesi Fireside Chat pertama akan saya serahkan ke moderator kita hari ini, CEO Bukalapak Bang Rahmat Kaimuddin. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada para penonton di acara Buka Talks kali ini dengan tema Memerdekakan UMKM untuk Indonesia Maju. Konteks pembicaraan kita pada malam ini, mumpung belum lepas sebulan dari 17 Agustus, ialah memaknai arti sesungguhnya dari kemerdekaan. Kemerdekaan sering diartikan sebagai kebebasan dari penjajah di masa sebelumnya. Padahal di Indonesia sendiri masih banyak aspek-aspek yang perlu dimerdekakan. Salah satunya kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membangun Indonesia mencapai kemerdekaan seutuhnya. Salah satunya dalam aspek ekonomi dengan memerdekakan pelaku usaha UMKM. Kita semua tahu UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Dengan bergerak mendukung dan memerdekakan UMKM, itu sama saja dengan mendukung perekonomian untuk Indonesia yang lebih maju. Hal ini menjadi salah satu acuan strategi Bukalapak, A Fair Economy for All, untuk mensejahterakan masyarakat melalui dukungan Bukalapak terhadap UMKM. Melalui ekosistem dan dua produk kami, Bukalapak Marketplace dan Mitra Bukalapak, kami memiliki tujuan untuk memberikan dampak besar kepada masyarakat, terutama pelaku usaha UMKM. Pada hari ini juga kita kedatangan narasumber-narasumber yang bergerak bersama Bukalapak untuk menjalankan misi Bukalapak menciptakan a fair economy for all, mensejahterakan dan memerdekakan UMKM. Tentunya nanti ada perwakilan mitra dan pelapak, tapi sebelum itu saya juga ingin menyambut dua orang tokoh pemimpin Indonesia yang saat ini menjadi komisaris utama independen dan komisaris independen di Bukalapak. Selamat datang, selamat malam Pak Bambang dan Mbak Yeni. Selamat malam, Mas Rahmat. Selamat malam. Jadi izin, saya ada beberapa pertanyaan, ngobrol-ngobrol aja, santai-santai. Mungkin yang pertama, ini mungkin ada banyak pertanyaan nih. Dan ini juga pertanyaan yang waktu itu pada saat saya join Bukalapak juga suka ditanya. Gitu. Pak Bambang dan Mbak Yeni, kita semua tahu adalah high profile leaders di Indonesia. Tentunya banyak organisasi yang pastinya mengajak Pak Bambang dan Mbak Yeni untuk join, dan tentunya waktunya Pak Bambang Mbak Yeni juga terbatas ya. Semua orang punya 24 jam. Kenapa memilih untuk join atau bergabung dengan Bukalapak? Monggo, mungkin Pak Bambang. Atau ya, oke. Baik, makasih Mbak Rahmat, Pak Rahmat dan Mbak Yeni, dan tentunya para peserta Buka Talks pada malam hari ini. Tadi disebutkan oleh Mbak Tiara bahwa saya pernah menjadi Menteri
Keuangan, Bappenas, dan Ristek. Tetapi pada dasarnya saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, guru besar ilmu ekonomi tepatnya. Nah, ketika saya belajar ekonomi, saya belajar mengenai siapa sih sebenarnya pelaku ekonomi, ya. Memang pemerintah kelihatannya sangat penting, ya. Tetapi sebenarnya pentingnya itu adalah dari segi pengambilan kebijakan, ya. Bagaimana pemerintah mendorong dan menstimulasi kegiatan ekonomi sehingga ekonomi bisa bergerak, pertumbuhan ekonomi makin baik, dan yang paling penting kesejahteraan rakyat juga bisa terjamin. Nah, setelah saya mempelajari lebih dalam ilmu ekonomi, ternyata yang berperan penting itu adalah private sector. Ya, sektor swasta itu di dalam konteks ekonomi Indonesia, baik melalui investasi maupun melalui konsumsinya, memegang peranan sangat penting. Nah, ketika melihat siapa sih yang namanya sektor swasta atau private sector tersebut, ternyata mayoritas itu adalah UMKM. Ya, jadi artinya UMKM sebagai kumpulan semua kegiatan usaha dari yang skala mikro, kecil dan menengah itu jauh lebih dominan dibanding misalkan BUMN, dibandingkan misalkan perusahaan-perusahaan menengah besar, ya swasta yang kita namanya sudah sangat kenal. Nah, karena itulah kemudian ketika saya berhenti jadi menteri, dan ketika mulai memutuskan bahwa saya ingin mendalami dunia korporasi, tentunya banyak pilihan, seperti disampaikan Mas Rahmat tadi, untuk bergabung dengan korporasi. Dan kebetulan sebelum menjadi menteri, saya pernah menjadi komisaris beberapa BUMN dan satu perusahaan swasta. Nah, dari situ saya lihat bahwa cara terbaik untuk kemudian saya bisa istilahnya menerjemahkan apa yang pernah saya pikirkan di keuangan dan terutama juga di Bappenas dan Ristek mengenai pemberdayaan UMKM, ya. Ini tampaknya hanya bisa terwujud kalau saya paling tidak berinteraksi langsung, ya, dengan perusahaan yang banyak berkait dengan UMKM. Dan di satu sisi juga karena sebagai Menristek banyak berhubungan dengan startup, maka saya juga waktu itu memutuskan saya ingin menjadi komisaris di salah satu startup terkemuka di Indonesia. Dan satu lagi, karena ada idealisme juga ingin mendalami mengenai UMKM, setelah 6 tahun jadi menteri, maka Bukalapak menurut saya yang paling pas. Ya. Karena Bukalapak di satu sisi startup yang sekarang sudah unicorn, dan kedua Bukalapak adalah perusahaan yang memberikan perhatian lebih kepada UMKM, khususnya di program Mitra Bukalapak. Kalau tidak salah, ketika saya mungkin Menteri Bappenas, ya, saya lupa beberapa tahun yang lalu, saya termasuk salah satu dari beberapa menteri yang diundang Bukalapak hadir pada launching dari program Mitra Bukalapak. Ya, waktu itu saya masih ingat namanya disebutnya warung, ya, artinya semacam digitalisasi warung. Nah, ternyata Mitra Bukalapak yang berasal dari digitalisasi warung itu sudah berkembang demikian pesat, dan juga saat ini kebetulan Kadin, ya, Ketua Umum Kadin yang baru juga meminta saya untuk menjadi Ketua Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, salah satunya karena saya punya background, ya, dengan posisi sebagai Komut Bukalapak. Jadi kira-kira itu alasan pribadi, ya, kenapa saya bergabung dengan Bukalapak. Terima kasih Pak Bambang. Keputusan Bapak adalah rezeki buat kami, dan tentunya kita juga senang sekali karena Pak Bambang ini kan guru besar Fakultas Ekonomi di kampus yang katanya alumninya paling sial jadi menteri. Nah, terbukti Pak. Jadi semoga dengan lebih berdekatan lagi dengan dunia UMKM, praktis, ya, praktisi, dan juga nanti kembali ke akademisi, kita juga bisa mendidik lagi ekonom-ekonom handal dari Universitas Indonesia supaya bukan hanya kaya terhadap teorinya, tapi juga dengan prakteknya, dan semoga kita juga bisa ikut bantu-bantu Pak Bambang. Nah, mungkin saya mau tanya pertanyaan yang serupa nih ke Mbak Yeni. Kenapa Mbak Yeni kita ini join Bukalapak waktu itu? Ya.
Ya kan Bukalapak itu kan local championing hal-hal yang berkaitan dengan lokal, banyak ya, resources lokal, lalu kemudian tenaga kerja lokal, produk apa namanya, sangat nasionalistik sekali. Itu yang membuat saya sangat kagum dengan ekosistem dari Bukalapak sendiri. Nah, yang kedua memang bahwa karena jaringan utama Bukalapak adalah dari jaringan UMKM. Kita sama-sama tahu tadi seperti dikatakan oleh Pak Bambang bahwa UMKM, UKM, dan UMKM itu menyerap sekitar 97% dari tenaga kerja di Indonesia. Jadi kalau nggak ada UMKM dan UKM, gimana ini, kita pasti bingung bagaimana menggerakkan roda ekonomi. Nah, itu hampir lebih dari 100 juta pekerjaan yang ada di sektor UKM dan UMKM. Kalau dibandingkan dengan dengan perusahaan-perusahaan besar, itu mungkin cuma sekitar 3,5 juta tenaga kerja yang diserap di sana. Jadi peran dari UKM dan UMKM itu besar sekali dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, dan itu difasilitasi oleh Bukalapak. Nah, saya sendiri secara pribadi memang punya perasaan keterikatan dengan UKM dan UMKM. Kenapa? Karena keluarga saya awalnya memang dari UKM dan UMKM. Bapak dan ibu saya dulu waktu kami masih kecil jualan kacang, jualan es. Ini Gus Dur sama Bu Sinta dulu. Sayanya masih bayi-bayi semua nih. Nah, terus kemudian mertua saya juga jualan kerupuk, jualan telur asin, bikin sendiri. Makanya suami saya itu jago bikin telur asin karena dipaksa sama ibunya untuk bantuin bikin telur asin gitu kan. Jualan baju, pokoknya semua hal-hal yang kaitannya dengan dengan usaha kecil dan kebutuhan untuk bertahan hidup dilakukan oleh keluarga besar saya, kira-kira begitu. Jadi selalu ada kedekatan emosional, selalu ada keinginan untuk membantu para pelaku usaha mikro dan UMKM. Nah, itu secara pribadi begitu, Mas Rahmat. Kenapa alasannya? Mau bergabung dengan Bukalapak, dan sebuah kehormatan bagi saya bergabung dengan keluarga besar Bukalapak. Terima kasih Mbak Yeni. The honor is actually ours juga. Dan ini juga tadi saya dengar ceritanya sangat inspired juga ya. Jadi kadang-kadang gitu kan kita berpikir UMKM itu kecil dan sebagainya, tapi tadi ada pengusaha UMKM penjual kacang dan es nantinya jadi presiden gitu kan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia ini. Kita selama kita bekerja keras, istiqomah, insya Allah kita bisa semuanya sukses. Semoga teman-teman pelapak juga dan mitra juga ikut dengar ya. Semoga nanti ada yang jadi presiden juga dari lahir dari sini. Amin. Udah ada tukang kayu yang jadi presiden juga. Kan juga usaha mikro. Usaha menengah juga, betul. Jadi di Indonesia semuanya mungkin asal kita tekun dan rajin ya, dan selalu ingin memberi dampak positif. Nah, ini tadi kita cerita juga kan tentang kemerdekaan. Mungkin masih hawa-hawa 17-an ya, Pak Bambang, Mbak Yeni. Jadi kita mau tanya juga sih, menurut Pak Bambang dan Mbak Yeni, apa sih arti dan makna kemerdekaan secara personal? Dan menurut Mbak Yeni, Pak Bambang, apakah saat ini secara umum kita udah bisa disebut merdeka, apalagi dari sisi ekonomi? Mungkin saya tanya Mbak Yeni dulu deh. Oke. Sebelum anak saya gangguin lagi ya, datang gangguin gitu. Paling seru ini anak-anak udah ngerti nih. Ibunya paling bisa diganggu pada waktu Zoom karena segala permintaan pasti diiyakan. Itu anak-anak itu pinter banget ya, belajar manipulatif gara-gara teknologi. Oke. Dalam pandangan saya, kita mau mengukur ya kemerdekaan kita sudah merdeka atau belum itu dari berbagai macam indikator atau hal-hal yang kita lihat, yang kita jalani di sekeliling kita. Misalnya gampangnya, kita merdeka nggak sih untuk mulai usaha? Ternyata merdeka. Kita ada diskriminasi nggak sih kalau mulai usaha? Apakah kalau misalnya kita agamanya tertentu saja yang boleh usaha, atau kita dari suku tertentu saja yang boleh berusaha, atau misalnya warna kulitnya? Kenapa ini penting ditanyakan? Karena kita lihat sejarah beberapa bangsa di dunia, misalnya nggak jauh-jauh di Amerika saja. Dulu orang kulit hitam mau melakukan banyak hal tidak bisa. Ada diskriminasi.
mau boro-boro mau dagang, mau sekolah aja nggak bisa. Nah, ini contohnya. Nah, kita lihat bahwa di negara kita semua bebas berusaha. Mau orang Sumatera, mau orang Jawa, mau orang Papua, mau orang Ambon, semua bebas untuk memulai usaha, semua bebas untuk berdagang, semua bebas untuk bekerja, semua bebas untuk mengekspresikan dirinya. Bahkan kadang-kadang ekspresinya mungkin kadang-kadang suka kebablasan gitu, apalagi netizen 62 gitu, plus 62 gitu kan. Nah, tetapi pada intinya kita semua punya kebebasan untuk melakukan banyak aktivitas yang mungkin di banyak setting budaya lain tidak bisa dilakukan. Ya, perempuan nih contoh paling gampang nih, perempuan di banyak belahan lain di dunia itu susah mau berusaha, keluar rumah aja susah, mau sekolah aja susah. Di sini bebas mau dagang, mau apa, mau melakukan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Boleh nggak misalnya anggota masyarakat cari permodalan gitu ya, mengakses permodalan bisa banyak sekali layanan-layanan yang ada yang memberikan bantuan untuk masyarakat memulai usahanya. Banyak sekali fasilitas yang diberikan, lalu kemudian regulasi juga ada untuk membantu terutama para pelaku usaha agar bisa menjalankan usahanya dengan baik. Jadi dari ukuran-ukuran itu saja kita bisa melihat bahwa kita punya kemerdekaan. Boleh nggak kita beli barang dari negara manapun? Boleh, kecuali yang berbahaya, misal limbah berbahaya dan lain sebagainya, sudah ada aturannya. Nah, atau yang membahayakan atau mengancam misalnya ini lokal gitu ya, produk-produk lokal. Menurut saya penting sekali bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan misalnya ya. Tetapi secara umum kita bebas melakukan aktivitas ekonomi. Jadi ada kemerdekaan dalam kehidupan kita agar kita bisa mencapai target-target ekonomi yang memang sudah kita tetapkan sendiri. Itu kira-kira Mas Rahmat. Terima kasih Mbak Yeni. Jadi pada intinya sekarang sudah jauh lebih luas lagi ya, sudah sama seluruh Indonesia sama, peluangnya juga sudah sama. Mungkin tinggal sedikit friksi-friksi ini ya, masalah infrastruktur yang perlu kita bangun supaya orang semua mendapatkan pelayanan yang sejenis gitu. Insya Allah dibantu Bukalapak kan Mas Rahmat. Itu tujuan kita hadir Mbak Yeni. Jadi kenapa kita ada gitu. Mungkin buat Pak Bambang pertanyaan sama Pak. Jadi apakah kita sudah disebut merdeka, terutama secara aspek ekonomi? Ya, mungkin kalau saya coba mencari istilah yang paling tepat, ya mengenai upaya kita untuk ke depan, barangkali yang masih harus diupayakan, termasuk tentunya dengan model bisnis Bukalapak yang memberikan perhatian lebih kepada pengembangan UMKM adalah bagaimana kita merdeka dari keterbatasan ekonomi. Nah, maksud saya keterbatasan ini bukan ekonominya dihambat atau diskriminatif, ya tadi Mbak Yeni juga sudah menekankan tidak ada hambatan atau diskriminasi. Tetapi yang masih menghambat adalah ternyata ekonomi yang kita lakukan ini belum sampai tingkat yang optimalnya. Jadi masih terbatas, artinya kemampuan yang ada, terutama dari UMKM kita itu masih terbatas. Dan harus diakui juga, mayoritas dari UMKM yang ada sekarang mungkin sangat sedikit ya persentasenya yang bisa naik kelas. Yang tadinya di kelas mikro berharap tentunya naik ke kecil, yang kecil naik ke menengah, yang menengah itu naik ke besar. Nah, di dalam segala tingkatan ini tampaknya sampai hari ini belum banyak yang bisa melakukan naik kelas tadi. Ya, padahal kita dulu sekolah kan selalu targetnya selalu naik kelas. Tetapi dalam konteks UMKM ini tampaknya hambatan terbesar justru untuk naik kelas. Nah, pertanyaannya kenapa naik kelas ini menjadi sulit? Karena keterbatasan dari UMKM itu sendiri, baik keterbatasan financing, pembiayaan, maupun keterbatasan dari mungkin kemampuan SDM-nya sendiri, serta keterbatasan dalam akses, apakah akses pasar maupun akses untuk melakukan produksi. Nah, disitulah saya lihat program Mitra Bukalapak terutama, itu bisa harapan kita adalah mempercepat kenaikan kelas, mempercepat dan memperbanyak yang naik kelas, ya, sehingga program Mitra Bukalapak tuh harapannya bisa mengurangi keterbatasan yang ada sekarang, ya. Kalau ada warung yang mengatakan, wah sekarang saya untuk dapat supply hanya menggantungkan kepada 1 atau 2 pedagang besar misalkan. Nah, dengan program digitalisasi melalui Mitra Bukalapak, dia bisa mendapatkan barang dengan pilihan lebih banyak dari tempat dimanapun
dan dengan harga yang barangkali lebih murah, sehingga akhirnya bisnisnya juga lebih berkembang. Ya, ini cara-cara yang kelihatannya sederhana, tetapi dari situ pun kelihatan bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh para pelaku bisa diatasi, bisa dikurangi, bahkan bisa dihilangkan sama sekali. Ya, jadi kita juga harus di Bukalapak memperjuangkan bahwa digitalisasi itu bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu, kelompok yang canggih dengan teknologi atau kelompok yang memang ahli di bidangnya. Digitalisasi itu justru adalah salah satu instrumen untuk memperbaiki pemerataan pendapatan, untuk membuka akses yang lebih luas bagi siapapun yang saat ini aksesnya sangat-sangat terbatas. Nah, disitulah saya ingin menekankan makna kemerdekaan dalam konteks UMKM, supaya UMKM kita nantinya, kalau Indonesia sudah mendekati posisi keluar dari middle income trap, jebakan kelas menengah, kita harap UMKM itu akan menjadi fondasinya. Ya. Karena kalau belajar dari Jepang dan Korea yang luar biasa, dan belakangan adalah China, yang luar biasa pertumbuhan ekonominya, dan bisa loncat masuk ke kelas ekonomi maju, ternyata yang membuat mereka maju itu bukan konglomeratnya, bukan pemerintahnya, tapi adalah soliditas dari UMKM-nya. Nah, disinilah kita di Bukalapak harus berupaya bersama agar UMKM Indonesia nantinya, ya dari sekarang tentunya penyiapannya, tapi nantinya akan menjadi fondasi kalau Indonesia jadi negara maju. Terima kasih, Pak. Jadi ya ini mungkin lanjutin aja nih ya. Tadi kan kita tahu tadi UMKM motor penggerak ekonomi, menghadapi banyak masalah, tapi banyak yang suka tinggal kelas kan. Padahal diharapkan dia jadi pendorong. Jadi tadi ada beberapa hal ya yang perlu dilakukan, ya tantangan-tantangan. Mungkin sekaligus kita pengen gali lebih dalam lagi, Pak ya, tantangan UMKM Indonesia, kira-kira apa aja, dan mungkin sekalian kita mumpung lagi ngumpul, di sini ada masyarakat Indonesia yang nonton, ada mitra, ada pelapak, dan tentunya ada juga teman-teman di Bukalapak dan yang lain yang pengen coba nih untuk menyelesaikan masalah ini atau mengurangi masalah ini, Pak. Mungkin ada hal-hal nasihat-nasihat buat kami, Pak Bambang. Ya, tadi sebagian sudah saya sampaikan secara umum ya. UMKM di Indonesia itu mengalami hambatan pertama dari segi financing. Sebenarnya bukan punya atau tidak punya uang ya, karena bagaimanapun kebanyakan bisnis pasti membutuhkan ya apakah pinjaman ataukah suntikan modal. Nah, akses ke sana yang sangat sulit ya. Nah, kemudian juga untuk memastikan efisiensi dari produksi atau jasa yang diberikan pun sangat sulit ya. Tapi ujung-ujungnya memang akses yang dihadapi UMKM itulah yang paling mahal harganya dan sangat sulit mereka dapatkan. Dan kalau tidak ada pendekatan digital ya atau digitalisasi, tampaknya butuh waktu yang lebih lama dan kadang-kadang butuh intervensi pemerintah yang sangat dalam agar UMKM itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, digitalisasi menurut saya bisa menjadi solusi, paling tidak membuka akses yang lebih luas, ya, sehingga kalaupun pemerintah itu intervensinya cukup sampai kepada proses digitalisasinya, dan selebihnya bisa diserahkan kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun mitranya seperti Bukalapak, untuk kemudian memanfaatkan adanya digitalisasi itu untuk memperluas akses dan mengembangkan usaha, ya. Dan juga yang harus selalu diperhatikan adalah kita juga ketika membina UMKM itu hanya tidak sekedar terpaku pada kata UMKM-nya. Saya malah lebih ingin mendorongnya itu adalah entrepreneurship-nya, kewirausahaannya, ya. Karena terus terang Indonesia, meskipun jumlah UMKM-nya banyak ya, kalau ada satu versi yang mengatakan jumlah UMKM di Indonesia 60-an juta, ada yang bilang 90-an juta, ya. Tapi bukan jumlah itu yang kemudian menjadi tolak ukur apakah kita bisa jadi negara maju nantinya, ya. Tolak ukurnya justru pada tingkat kewirausahaan atau entrepreneurship tadi. Kalau entrepreneurship kita kuat, saya yakin UMKM itu tadi banyak yang cepat naik kelas, ya. Tapi kalau entrepreneurship-nya masih lemah atau masih terbatas, nah disitulah
hambatan terjadi, naik kelasnya jadi susah. Ya. Nah, untuk bicara entrepreneurship, ini saat yang terbaik bagi kalangan muda, ya, generasi muda Indonesia, dan terutama teman-teman generasi muda di Bukalapak, bahwa generasi Anda itu adalah generasi yang seharusnya menjadikan entrepreneurship sebagai pilihan utama di dalam karir masa depan. Ya, kalau mungkin zaman saya waktu masih mahasiswa, semuanya ingin jadi pekerja, jadi profesional, ya. Jadi kayak Mas Rahmat lah ya, jadi CEO, jadi direktur gitu ya. Nah, kemudian ketika saya jadi dekan, sebagian mahasiswa saya sudah mulai ngomongnya, saya mau bisnis sendiri. Jadi bibit entrepreneurship sudah tumbuh, tapi tetap tenggelam dibanding yang ingin profesional. Nah, sekarang saya lihat anak-anak muda ini malah merasa lebih cool gitu ya, lebih bisa diterima oleh peer-nya kalau dia ingin jadi startup, which is itu adalah entrepreneur, ya. Jadi dengan menjadi startup, menjadi entrepreneur, dianggap cool. Nah, itulah modal yang luar biasa sebenarnya, apalagi penduduk kita sekarang usia muda, ya, dengan bonus demografi. Nah, mungkin pendalaman mengenai entrepreneurship itu harus selalu menyertai program Mitra Bukalapak. Jadi Mitra Bukalapak itu juga harapannya menciptakan lebih banyak entrepreneurs di Indonesia yang tadi keterbatasannya dalam akses dan segala macam itu bisa dibantu, ya. Dan satu lagi mengenai entrepreneurship adalah tidak harus semuanya bisnis entrepreneur, ya. Entrepreneur untuk tujuan mencari untung, ya. Yang dilakukan oleh Mbak Yeni selaku social entrepreneur itu juga sama pentingnya, ya, buat suatu negara, buat suatu perekonomian. Karena social entrepreneur itu tidak juga bicara hanya kegiatan sosial atau charity, tapi dia bicara mengenai sustainability dari kegiatan sosial yang dikelola dengan pendekatan seperti bisnis, ya, seperti business entrepreneurship, sehingga kegiatan sosial itu tetap bisa berlanjut meskipun dia tidak dilandasi oleh motivasi profit atau motivasi bisnis semata. Kira-kira itu mungkin Mas Rahmat yang bisa menjadi pemikiran untuk pengembangan UMKM Indonesia ke depan. Terima kasih Pak Bang. Jadi salah satu kunci utamanya adalah jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, kami di Bukalapak memang pengen mengurangi energi aktivasinya atau friksinya gitu ya. Kalau misalnya mau usaha, mau buka warung, bingung mau buka usaha apa atau mau ngelapak gitu kan, lebih mudah. Tapi tentunya masih banyak sekali lagi usaha-usaha lain yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan dunia, dan semoga ke depan generasi muda kita juga berani mencoba dan bisa maju terus. Nah, mungkin Mbak Yeni sebagai keluarga dari UMKM dan juga sekarang pengusaha UMKM dan sekarang ikut sebagai social entrepreneur, mungkin ada cerita-cerita sedikit sharing Mbak Yeni apa masalah atau peluang-peluang yang dilihat, dan juga kalau ada nasihat buat para penonton, monggo Mbak Yeni. Ya. Kebetulan terima kasih Pak Bambang tadi sempat ngomong soal social entrepreneurship gitu ya. Jadi kebetulan memang di yayasan saya kami juga banyak punya pelaku usaha mikro yang kita bantu, kita bina bersama-sama lah, kita fasilitasi. Nah, persoalan-persoalan klasik yang ditemui ini Mas Rahmat. Misalnya apa? Misalnya adalah pembukuannya. Ini udah buka usaha, sudah jalan, tapi pembukuannya masih manual. Jadi kemampuan untuk mengatur permodalan atau arus modal ini yang kadang-kadang harus dibantu juga, dilatih. Jadi belum bisa memperhitungkan omsetnya berapa, laba kotor berapa, laba bersih berapa, lalu uangnya kecampur-campur nih. Uang yang seharusnya untuk modal kerja atau modal usaha ke depan, sebulan ke depan dipakai untuk misalnya kalau ibu-ibu beli panci paling baru atau beli jilbab terbaru. Ini suka ketukar-tukar nih. Nah, ini jadi perlu disiplin, ya, perlu kemampuan untuk mengatur keuangan. Jangan disamakan, jangan disatukan antara keuangan keluarga dan keuangan usaha. Nah, jadi dan sebisa mungkin kalau ada layanan-layanan misalnya seperti yang diberikan oleh Bukalapak ya untuk membantu melalui program kayak ada ledger gitu ya, jadi pencatatan secara elektronik itu dimanfaatkan.
Karena kalau manual kadang suka hilang catatannya. Jadi bingung juga ini, kemarin belinya berapa ya, stoknya masih ada berapa. Ini contoh-contoh kecilnya. Nah, yang kedua juga yang kita lihat itu adalah soal inovasi. Ya, jadi kadang-kadang kita jual pisang goreng aja kayak gitu. Padahal kalau kita sedikit berinovasi, misalnya pisang gorengnya dibikin model segitiga, nah itu kan akan menimbulkan sensasi baru tuh buat yang makan. Wah, pisang goreng segitiga kayak gimana nih rasanya nih gitu. Atau ditambahin apa kayak message di atasnya atau apa. Nah, kadang-kadang hal-hal sepele semacam itu ya, kita memang perlu sedikit bergaul, agak piknik ini dikit, ngintip-ngintip tetangga, ngintip-ngintip di YouTube atau di di Google, lihat apa sih yang lagi tren di tempat lain. Itu bisa kita praktekkan di tempat kita sendiri, ya. Di desa kita nggak ada nih yang jualan pisang goreng tadi itu kotak mau apalah segala macam. Nah, mungkin dengan kita menciptakan inovasi produk semacam itu bisa lebih hits. Nah, ini contohnya. Lalu kemudian yang saya lihat lagi itu kalau permodalan biasa perizinan, ya. Kadang-kadang kalau usaha kecil punya produknya sendiri gitu ya, customer sekarang, konsumen sekarang itu agak rewel. Dia lihat ini sudah dilihat belum ada BP POM-nya enggak. Kalau yang nggak ada izinnya kadang-kadang dia nggak mau beli, dia lebih milih yang punya izin karena berpikir bahwa lebih terjamin kualitasnya. Nah, yang kayak gini-gini ini memang pemerintah harus memfasilitasi untuk memberikan edukasi juga layanan agar perizinan bagi usaha kecil itu bisa lebih mudah didapatkan, ya. BP POM lah dan lain sebagainya. Kemudian usaha kecil itu banyak sekali kalau menurut saya ya banyak sekali kendalanya ya, karena banyak uang yang harus dikeluarkan untuk ngurus macam-macam. Ini mungkin pemerintah bisa lebih meningkatkan lagi pembinaannya untuk masyarakat sehingga bisa lebih memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil gitu untuk bisa lebih berdaya lagi. Walaupun sekarang kita lihat jauh lebih menurun ya biaya-biaya dibanding dulu. Dulu sertifikat ini dan itu segala macam mahal sekali, sekarang jauh lebih murah. Sekarang juga dari Kementerian Koperasi juga lebih jemput bola untuk melakukan pelatihan. Nah, ini contoh-contoh kecil dari yang saya lihat nih Mas Rahmat, kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Jadi ini memang PR kita juga memang masih banyak ya. Dan sebenarnya saya juga kebetulan tahu Pak Bambang tentunya tahu juga sebagai di pemerintahan kan banyak sekali sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mempermudah ini semua. Cuma mungkin juga belum sampai dan sebagainya ya. Tapi dengan teknologi sekarang pandemi ini membawa berkah juga. Jarak menjadi hanya sebatas ada sinyal apa enggak gitu. Kalau mau lihat-lihat pisang goreng atau Tokyo banana sekarang tinggal cek di YouTube bisa juga ya. Jadi tinggal ada kemauan apa enggak. Dan ya harapan kita tentunya dengan event-event seperti ini, dengan bergabung di komunitas Bukalapak, komunitas mitra Bukalapak, kita bisa jadi sebagai keluarga besar bisa saling tukar-menukar informasi dan semoga tentunya UMKM Indonesia bisa tambah ke depan, tambah maju. Nah, di sesi ini sebenarnya after that saya mau pass to the next session. Terima kasih Pak Bambang dan Mbak Yeni. Next session ini ada teman saya Fai dan akan ngobrol dengan dua orang pelaku yaitu pelapak kita dan mitra Bukalapak. Sebelum itu sesi saya kita sudahi dulu. Terima kasih Pak Bambang, Mbak Yeni. Selamat malam. Kayaknya seru ya Mas Rahmat ya, sesi berikutnya ya. Seru banget. Jadi please watch. Silakan stay. Mas Fai, time is yours. Terima kasih Bang Rahmat yang udah menggali lebih dalam lagi nih ilmu-ilmu dari dua tokoh luar biasa, yaitu dari Pak Bambang dan Bu Yeni. Sekarang kita jadi makin tergerak ya untuk terus mendukung UMKM untuk memajukan Indonesia. Nah, nggak cuma sampai di sini aja, kita juga punya bintang tamu spesial yang juga akan menyampaikan cerita versi mereka bagaimana berkembangnya usaha lokal di Indonesia. Pembahasan ini akan dipandu langsung oleh Mas Fairuza, Head of Corporate Branding and Content Management in Bukalapak. Silakan Mas Fairuza, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rahmat, Pak Bambang, Bu Yeni,
teman-teman mitra Bukalapak, teman-teman pelapak, dan seluruh penonton di YouTube Live malam ini. Perkenalkan, nama saya Fairuza, atau biasa dipanggil Fai. Saya akan melanjutkan pembahasan sesi pertama yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kita udah tahu ya kalau misalnya dari pembahasan sebelumnya, UMKM dan semangat kewirausahaan memiliki peran yang sangat-sangat signifikan dalam pergerakan perekonomian di Indonesia. Pak Bambang dan Bu Yeni juga tadi sudah beberapa kali menyampaikan hal tersebut. Jadi saya hari ini akan langsung ngomong sama pelaku ekonominya tersebut. Saya ada Bang Alam, mitra Bukalapak kita. Bang Alam ini bergabung menjadi mitra Bukalapak sejak tahun 2018. Memulai usahanya hanya dari toko biasa. Sekarang warung Bang Alam udah berkembang pesat sekali di daerah Kebonjeruk kalau nggak salah waktu itu kita lihat. Bang Alam nih mukanya udah sering tersebar nih di mana-mana. Kalau lihat di website kita ada foto-foto Bang Alam juga, karena warung beliau adalah salah satu percontohan dari mitra warung kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita juga punya Mbak Mirna, owner dari Kopi Arutala. Kopi Arutala sendiri berdiri di awal tahun 2020 di saat COVID melanda. Jadi ini cukup unik karena di masa pandemi, di mana orang banyak kesulitan secara ekonomi dan maupun mencari pekerjaan yang baru, tapi Arutala berdiri sebagai kopi yang terus berinovasi. Selamat malam Mbak Mirna dan Bang Alam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini ngobrol bareng saya. Selamat malam juga Mas Fai. Ya, saya ngobrol sama Mbak Mirna dulu ya. Mbak Mirna sebagai salah satu founder dari Kopi Arutala, kalau dari penjelasan singkat tadi kan bisnis Mbak Mirna ini berkembang justru malah di saat pandemi. Boleh diceritain nggak Mbak, gimana sih proses awalnya mengenalkan produk kopi Mbak Mirna dan tantangan apa aja yang dihadapi selama pandemi terakhir dan sekarang ini? Silakan Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya waktunya. Kami sebenarnya awalnya sebelum pandemi merupakan bisnis konvensional biasa. Kita bergerak di bidang pariwisata mancanegara. Nah, yang pastinya kalau kita tahu ya sampai sekarang kalau pariwisata itu masih kolaps sampai saat ini. Nah, oleh karena itu mau tidak mau itu kita harus berubah haluan. Nah, kalau nggak berubah dapat dipastikan kalau bisnis kita itu pasti kolaps. Nah, tantangan ini sangat besar karena ini sangat berbeda 180 derajat dari apa yang udah kami kerjakan sama sebelum pandemi ini. Dan kami semua harus bisa mau bertransformasi dari semua aspek, mau dari pola pikir, cara masarin produknya, cara deketin ke customer-nya, dan masih banyak lagi yang harus dikerjakan secara cepat dan tepat. Karena kalau kita salah langkah, ya bisnis sekoci ini bisa nggak jalan dan beresiko di masa yang kita lagi masa krisis ini ya. Dan respon awal dari masyarakat waktu kita memulai ini, learning by doing, karena kita semua nggak ada pengalaman dalam membuat etalase, mengupload produk, membuat deskripsi produknya seperti apa juga kita nggak ada pengalaman, jadi kita coba semua lakukan sambil dipelajari. Nah, sesuai dengan kata-kata video tadi awal di Bukalapak, kalau zaman tuh emang nggak bisa dilawan, tapi kita bisa jadikan kawan. Jadi zamannya emang lagi pandemi, lagi krisis, dan zaman era digitalisasi ya kita jadiin kawan aja itu semua untuk survive di masa ini. Boleh tahu nggak Mbak Mirna, berapa lama tuh dari awal setup kopinya sampai akhirnya mulai jualan dan mulai banyak terima order tuh berapa lama Mbak? Sebenarnya kita sebelum, ini kan bisnis yang pariwisata tadi itu memang udah berkecimpung di bidang kopi, tapi kita mengubah bisnis itu menjadi bisnis online sekarang ini ke arah digital. Dan berubah juga sebenarnya produknya itu penyesuaian dari awal sampai terakhir itu ya sekitar 5 bulan baru mulailah ada kelihatan jalannya nih bisa dilakukan di online gitu. Oke. Nah, kalau jadi kan kita tahu kalau misalnya di pasar digital salah satu cara memperluasnya mungkin menggunakan marketplace ya seperti Bukalapak gitu. Kalau boleh tahu dari sisi Mbak Mirna seberapa besar sih pengaruh marketplace ini untuk
memperluas pasar dari sisi Kopi Arutala? Ya, dari awal kita masuk ke e-commerce, kita mikirnya pasti ke marketplace. Karena di Bukalapak ini juga merupakan cara instan supaya langsung sampai ke mata setiap calon pembeli yang emang pengen lagi beli kopi nih. Nah, sekali kita upload produk di etalase kita juga, nah nggak cuma satu orang yang lihat, tapi bisa puluhan juta orang yang bisa langsung membeli dan jadi pengguna dari produk kita itu. Nah, apalagi di Bukalapak ini termasuk top 5 e-commerce dan marketplace ya. Jadinya udah pasti teruji semuanya dan jutaan transaksi perharinya. Kenapa kita nggak masuk ke Bukalapak sih? Toh Bukalapak juga menurut yang saya baca research di Google, kalau pengguna Bukalapak itu mayoritas pria. Bener nggak nih, Pak? Betul. Betul banget tuh, Mbak. Nah, itu cocok banget dengan kopi yang emang mayoritas ya peminumnya memang pria, walaupun tidak menutup kemungkinan ada wanitanya juga, tapi mayoritas memang pria menurut research-nya. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Birna. Sekarang saya pindah ke Bang Alam ya, ini jagoan mitra warung kita nih. Selamat malam Bang Alam. Selamat malam juga Mas Fairul. Bang Alam, saya tahu dari teman-teman saya di tim O2O kalau Bang Alam nih punya cerita yang unik banget nih waktu mendirikan warungnya. Boleh diceritain nggak Bang? Perjalanannya Bang Alam dari sebelumnya sampai akhirnya punya bisnis warung sekarang ini sama Mitra Bukalapak, Bang. Silakan Bang. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu saya tuh sebenarnya nggak ada niatan untuk buka warung ya. Jadi tuh waktu itu saya tuh nggak ada kerjaan, udah cari lamar-lamar kerjaan tapi nggak diterima-terima, udah 3 bulan. Saya menjadi mikir, saya tuh harus punya penghasilan nih, gitu loh. Akhirnya saya iseng-iseng jualan. Jadi jualannya itu juga mulai dari di depan rumah saya gelar meja itu sama beli lemari pendingin yang bekas, saya jual minuman aja seperti itu mulainya gitu. Dan lama-lama saya kumpulin dari labanya saya mulai beli etalase, saya mulai beli rak, saya mulai isi stok warungnya gitu loh. Tapi karena di warung saya itu bukan di jalan raya ya, bukan di jalan utama, tapi di dalam perumahan, pelanggan saya itu tetangga. Jadi itu perkembangannya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi saya mikir gimana caranya untuk warung saya itu bisa berkembang gitu. Jadi nggak begitu-gitu aja gitu loh. Lalu tahun 2018 itu saya ketemu dengan namanya Mitra Bukalapak. Gitu, dari Mitra Bukalapak saya lihat nih, wah lumayan nih kalau misalkan saya bergabung dengan Mitra Bukalapak, saya bisa jualan produk virtualnya di warung saya nih. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan Mitra Bukalapak dan menjual produk virtualnya. Gitu. Dan hal itu disambut baik ya sama masyarakat sekitar. Gitu. Jadi mereka bisa untuk pembayaran seperti tagihan, beli pulsa atau pakai data jadi lebih dekat gitu dan nggak terlalu jauh lagi seperti itu. Dan warung saya oleh masyarakat sekitar itu dikenal jadi warung Bukalapak. Oh, oke. Masih suka diutangin nggak tapi Bang? Biasanya kan kalau punya warung di tengah komplek rumah, hobinya diutangin tuh sama tetangga-tetangga tuh. Kalau itu banyak masih ngutang. Tapi alhamdulillahnya di Bukalapak ada namanya pencatatan utang. Jadi saya nggak susah-susah untuk mengingat siapa aja yang ngutang, tinggal dicatat aja di aplikasinya. Oke, berarti kalau gitu sekarang Bang Alam, kalau kita ngomongin penjualan, banyak virtual products yang laku ya Bang ya di tempat Bang Alam, terutama buat tetangga-tetangga ya? Iya, alhamdulillah banyak. Oke, nah Bang, bisa diceritain nggak Bang, ketertarikannya awalnya gimana sih Bang Alam untuk menjadi Mitra Bukalapak ini sendiri gitu, dari yang tadinya cuma jualan, tadi Bang Alam bilang jualan minuman-minuman biasa, sampai akhirnya ya udah deh saya putusin untuk jualan Mitra Bukalapak dan berbagai macam virtual products-nya gitu. Apa tuh Bang waktu itu yang salah satu yang menjadi pemicunya pada saat itu? Oke, sejujurnya dulu saya itu ikut sampai 3 aplikasi yang sejenis ya gitu loh. Tapi dengan seiringnya waktu saya kok jadi mulai fokusnya ke Mitra Bukalapak gitu. Dan dari situ saya langsung oke, ada 3 hal yang membuat saya tertarik
lebih jauh dengan Mitra Bukalapak. Yang pertama itu Mitra Bukalapak ada komunitasnya, namanya Komunitas Juara. Di situ kita bisa sharing, bisa belajar juga, dan para admin juga kadang-kadang mengadakan sesi belajar dan membagi-bagi ilmu gratis tentang perwarungan lah, sekitar perwarungan. Itu. Dan yang kedua, yang saya suka itu fiturnya itu selalu berkembang. Jadi fiturnya nggak itu aja gitu loh. Selalu ada perkembangan dalam fiturnya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu udah tentu ya, udah banyak ada kompetisi, banyak bonus, banyak cashback, diskon dan promo. Itu yang paling saya suka. Oke, Bang. Jadi kita tahu ya kalau misalnya Bang Alam tadi salah satu pemicu dia bergabung dengan Mitra Bukalapak adalah dari komunitasnya gitu. Saya pengen tanya juga ke Mbak Mirna. Mbak Mirna, kalau dari sisi Mbak Mirna sebagai pelapak, apakah perspektif komunitas tadi membantu juga Mbak untuk Mbak Mirna mendapat ilmu baru atau dapat pengetahuan baru dari sisi pelapak? Terima kasih Mbak. Ya, kalau saya merasa di Bukalapak itu lebih ngebantu karena buka mall sih Pak. Karena dengan buka mall ada RM yang bantu kita, ini ada deal nih, bisa masukin, ini ada apa, bisa dikasih tahu sama RM-nya. Kalau saya lebih ketolongnya di situ sesuai dengan Bukalapak. Jadi ada ininya ya Mbak ya, ada human touch-nya ya, yang bisa bantuin Mbak Mirna untuk jualan ya. Iya. Oke. Menarik banget nih ceritanya Mbak Mirna dan Bang Alam. Saya punya satu pertanyaan terakhir untuk dua-duanya nih. Saya mungkin ke Mbak Mirna dulu. Ada nggak harapan atau bentuk dukungan dari Bukalapak gitu Mbak yang bisa kita kasih untuk terus mengembangkan bisnisnya Mbak Mirna dan Bang Alam? Mungkin saya ke Mbak Mirna dulu ya. Oke. Kalau saya sih udah merasa dibantu sama Bukalapak, dan saya cuma pengen Bukalapak tuh tetap eksis di Indonesia, jadi marketplace yang top, terus tetap fokus dengan UMKM yang ada di Indonesia sehingga kita bisa tetap menggerakkan roda perekonomian negara kita, dan pastinya dengan exposure yang lebih untuk UMKM sendiri. Gitu Oke, aja. Mbak. Kalau Bang Alam, ada saran Bang atau apa buat kita? Untuk saat ini sih saya juga udah merasa didukung ya sama Mitra Bukalapak ya, dengan fitur-fiturnya yang sangat membantu sekali. Itu saya berharap untuk kedepannya Mitra Bukalapak tetap mengembangkan fitur-fitur terbaru. Jadi itu membuat kami sebagai mitra punya peluang baru dan pendapatan baru lagi. Seperti itu. Oke. Jadi kalau boleh recap, fitur-fitur baru, terus dan Bukalapak juga selalu stay on track di visinya untuk mengembangkan UMKM di Indonesia ya. Ini kebetulan ada Bang Rahmat, ada Pak Bambang, dan Bu Yenin yang dengar kita malam ini. Jadi semoga mereka juga bisa dengar pesannya dengan baik ya, kalau begitu. Oke, terima kasih Bang Alam dan Mbak Mirna waktunya untuk berbincang singkat dengan saya. Saya kembalikan lagi ke Yara. Silakan Yara. Oke, luar biasa ya perbincangan malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa membakar semangat kemerdekaan kita untuk terus mendukung pelaku UMKM. Salah satunya bisa kamu lakukan dengan mencintai produk lokal, bangga buatan Indonesia. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, seluruh narasumber dimohon untuk menyalakan kamera karena kita akan masuk kepada sesi foto bersama. Oke, sip. Oke, terima kasih kepada Pak Bambang, Bu Yeni, Bang Rahmat, Mbak Mirna, Bang Alam, dan Mas Fai, dan teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan malam hari ini. Sampai jumpa di Buka Tas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, Mbak Yeni, Mbak Mirna, Mas Bang Alam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Bambang, Bu Yeni, Pak Tiara. Terima kasih semuanya. Terima kasih kopinya. Bukalapak.